Setelah berbagai dinamika tentang kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, akhirnya Ketua Lembaga Anti Korupsi, Lembaga Anti Rasuah atau KPK, justru dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bergulir sejak Agustus yang lalu atau 3 bulan yang lalu kemarin, Ketua KPK Firly Bahuri resmi menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kita akan lihat. Kemarin gelar perkara ini dilakukan pada pukul 7, dimulai pada pukul 19 gelar perkaranya. Kemudian dalam gelar perkara ini tentunya membuat terang status hukum Firly Bahuri yang tadinya berstatus sebagai saksi. Setidaknya dari gelar perkara ini sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Jadinya ada keterangan saksi dan juga barang bukti. Jadi puluhan saksi ini sudah diperiksa, termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa beberapa kali dalam kasus dugaan pemerasan ini. Sekarang Syahrul Yassin Limpo sedang menjadi pesakitan di rutan KPK. Kemudian rumah dan kantornya juga sudah digeledah. Kepolisian sudah menyita barang bukti. Salah satunya adalah uang dalam bentuk dolar Singapura dan juga dolar Amerika. Total nilai uang yang disita oleh kepolisian ini mencapai 7 miliar dalam USD dan SGD. Nah, kita lihat lagi. Dalam kasus ini Firly dijerat dengan 3 pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kita lihat undang-undangnya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini ada 3, ada pasal 11, pasal 12 huruf E dan juga pasal 12B. Setidaknya 3 ini mengatur mengenai penyelenggara negara yang melanggar aturan, yaitu yang menerima, diduga ataupun menerima hadiah atau janji karena kekuasaan ataupun kewenangan jabatannya, kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancamannya paling berat, yaitu penjara seumur hidup. Yang penjara seumur hidup ini diatur di dalam pasal 12B ayat 2. Paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan ini junto pasal 65 KUHP. Nah, dalam pasal 65 KUHP ini diatur mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana. Jadi ada beberapa tindak pidana nanti akan diakumulasikan. Nah, kita lihat lagi bagaimana kemudian statusnya Pak Firly sebagai Ketua KPK. Apakah dia akan tetap bekerja sebagai Ketua KPK? Karena kalau kita melihat pejabat-pejabat lain yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian otomatis menjadi nonaktif, ya sama dengan Pak Firly. Dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini adalah Undang-Undang KPK. Mengatur bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara. Jadi bahasanya masih sementara karena masih tersangka, belum terdakwa. Dan putusannya ini belum ingkrah, jadinya ini adalah nonaktif. Nanti kalau sudah menjadi terdakwa dan juga putusannya sudah ingkrah, baru kemudian mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Nah, menariknya nih 2 hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh PMJ, Pak Firly ini konvers di gedung KPK. Intinya lah dalam konversnya ini Pak Firly menyanggah dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Katanya ini merupakan upaya perlawanan koruptor. Ya, bisa dikatakan lah, bisa kita simpulkan bahwa dalam konferensi pers ini Pak Firly menyatakan bahwa dirinya ini merupakan korban dari upaya perlawanan yang dilakukan koruptor
Dilalah 2 hari kemudian pada tanggal 22 November ternyata Polda Metro Jaya Reskrim Susnya justru menaikkan status hukumnya Pak Firly dari saksi menjadi tersangka. Selain ini yang menarik juga mengenai harta fantastis Firly Bahuri. Totalnya 22 miliar rupiah. Ada tanah, bangunan, kendaraan, kas dan setara kas. Tidak ada hutang di LHKPN-nya. Namun yang jelas ini adalah paling kaya di antara ketua-ketua KPK lainnya. KPK ini berdiri sejak 2003, itu artinya 20 tahun silam. Sudah ada 5 ketua KPK termasuk Pak Firly, dan Pak Firly ini yang paling kaya. Karena ketua KPK sebelumnya Pak Ruki dan juga Pak Agus Raharjo ini hartanya 10 miliar rupiah. Kemudian Abraham Samad dan juga Antasari Azhar hartanya 3 miliar rupiah. Kita bisa lihat ya bahwa Pak Firly memiliki harta hingga 22 miliar rupiah, ini begitu besar sekali. Dan kita lihat saja lah ya kemudian nanti apakah kasus ini benar-benar akan menjadi terang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian akan disidangkan dalam persidangan atau di SP3 alias diberhentikan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan kasus ini akan menguap begitu saja atau menjadi terang dalam persidangan.